Siapa di sini yang suka ngerjain tugas tapi tanpa dilihat dulu tugasnya langsung copy paste ke AI? Emang boleh ya kayak gitu? Ya jawabannya udah pasti enggak ya. Kenapa sih Dara tiba-tiba marah-marah perihal AI? Soalnya gue jujur ya, lumayan agak kayak was-was ketika ada orang yang ya udah ChatGPT aja. Hari ini gue bakal ngebahas kira-kira penggunaan AI di Gen Z ini tuh harusnya seperti apa sih? Emang boleh ya semua tugas itu harus dilakuinnya harus dikerjain sama si AI ini sama si ChatGPT ini ya. Hai Ninteniders, balik lagi barengan sama Sevia Dara. Siapa di sini yang suka ngerjain tugas tapi tanpa dilihat dulu tugasnya langsung copy paste ke AI? Aduh males banget kerjain tugas, kita copy paste aja Emang boleh ya kayak gitu? Ya jawabannya udah pasti enggak ya. Dosen atau guru ngasih kamu tugas, ya buat dikerjain sama diri kamu sendiri biar kamunya paham sama materi yang udah mereka ajarin di kelas atau di kampus gitu. Kalau misalnya tugasnya dikerjain sama si AI ini, ya gimana kamu mau memahami kehidupan duniawi ini? Enggak, maksudnya memahami si pelajarannya sendiri. Gitu nanti Niners ya. Kenapa sih Dara tiba-tiba marah-marah perihal AI? Soalnya gue jujur ya, lumayan agak kayak was-was ketika ada orang yang ya udah ChatGPT aja. Ya udah ChatGPT aja. Misal dikasih nih kayak kerjaan sama atasannya. Oke pak, siap pak, baik pak, nanti saya kerjain. Ujung-ujungnya siapa yang ngerjain? ChatGPT. Siapa yang suka begitu? Ngaku sekarang juga. Komen. Sekarang, cepetan, gue tungguin. Apalagi dengan adanya platform AI di dunia pendidikan, media sosial, dan bahkan di tempat kerja ya. Sebenarnya ini tuh alat untuk ngebantu kamu nanti Niners. Bukan jadi pembantu kamu. Begitu paham ya? Paham harusnya ya. Hari ini gue bakal ngebahas kira-kira penggunaan AI di Gen Z ini tuh harusnya seperti apa sih? Emang boleh ya semua tugas itu harus dilakuinnya harus dikerjain sama si AI ini sama si ChatGPT ini ya? Gak boleh. Balik lagi nih harus digarisbawahi. Enggak boleh. Kira-kira pemanfaatan AI yang baik tuh seperti apa sih? Ini memudahkan Gen Z atau malah bikin Gen Z tambah on atau tambah bodoh atau tambah malas atau gimana? Kita langsung bahas aja di MBU. Memang butuh uang. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Yes, beberapa tahun terakhir kemunculan AI ini terbukti merubah aspek kehidupan banget malah ya nanti Niners ya. Sistem ini bikin semua kebutuhan manusia yang awalnya harus dikerjain sama manusia malah dikerjain sama si AI ini. Contoh ya, mau cari ide konten, kamu tinggal buka aja ChatGPT. Terus kamu ketik tuh, ChatGPT bikinin konten planner selama seminggu ya. Jangan lupa juga ide preparationnya ditambah skripnya. Oh iya, captionnya jangan lupa ya ChatGPT. Ya semuanya itu mah bikinan ChatGPT bukan bikin kamu. Semua orang juga bisa jadi konten kreator kalau kayak gitu mana Niners ya. Tolonglah jangan sampai hashtag juga dipikirannya sama ChatGPT. Gimana sih orang teh? Atau mau ngerjain tugas dari dosen. Nih kamu tinggal copy paste aja pertanyaannya ke ChatGPT. Terus kamunya kayak tinggal ongkang-ongkang kaki, kamu tinggal diam nongkrong sana sini, jawabannya tiba-tiba bakal muncul tanpa mikir. Atau ya minimal kamu carilah jurnal-jurnal yang membantu si tugas kamu. Jangan asal nyuruh ChatGPT, kasihan ChatGPT juga punya hati. Capek dia. Bahkan kamu tahu gak sih ada satu statement berita gitu yang bikin ChatGPT-nya pun kaget kenapa orang-orang bisa percaya sama si ChatGPT ini. Gitu loh. Bayangin yang bikinnya aja tuh kaget orang-orang bisa percaya sama ChatGPT. Sedangkan kamu ngerjain tugas, bikin konten, ngerjain kerjaan, jawabannya semua dari ChatGPT. Ya, itulah ya kenapa Gen Z ini sering dibilang tuh sama siang gen-gen atas kita lah ya. Gen Z mah males. Gen Z mah pengennya tuh yang praktis-praktis mulu. Gen Z mah nggak mau kerja. Gen Z mah kerjaannya cuman kayak rebahan sana sini doang. Jujur ini mah jujur. Gue sudah mulai muak sama pendapat-pendapat yang seperti itu karena pertama, gak semua Gen Z
hobi rebahan. Gak semua Gen Z kehidupannya juga rebahan doang. Gak semua Gen Z males-malesan doang. Gak semua Gen Z juga ngerjain tugas pakai AI. Ingat, banyak loh Gen Z di luar sana seperti saya ini, nggak bercanda, pick me banget ya gue ya kesannya ya. Banyak Gen Z di luar sana juga yang berjuang nanti niners ya kan, dapetin sesuatu yang gak instan. Nah kalau misalnya memang kamu pengennya instan terus mah tuh ojek online tuh instan, bercanda. Jadi makin sini tuh makin banyak banget kritikan dari ya gen-gen di atas kita lah sebenarnya ya kan. Terus apa sih sebenarnya penyebab dari kemalasan si Gen Z ini? Kenapa sih Gen Z teh males banget jadi orang kayak gini ya? Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi sifat males ini Niners. Salah satunya adalah kemajuan teknologi. Gen Z ini berkembang di era digitalisasi yang which is itu banyak banget teknologi-teknologi muncul untuk mempermudah pekerjaan si Gen Z ini. Ya kan, usaha instan tapi hasilnya maksimal inilah yang jadi prinsip buat Gen Z mencapai keinginan mereka. Ya nggak sih, kayak elah kita datang ke kantor yang ngerjainnya ChatGPT aja, pekerjaan gue udah beres. Nah si prinsipnya ini ya sebenarnya yang gue agak kurang setuju nanti Niners. Jadi tolonglah ya diubah si mindsetnya ini. Walaupun memang sebenarnya pekerjaan kita lebih mudah dengan teknologi yang ada, tapi jadiin si teknologi ini tuh sebagai alat bantu bukan pembantu. Beda ya. Kalau alat bantu mah kamu jalan sama si AI ini beriringan. Tapi kalau misalnya AI atau teknologi dijadiin pembantu, ya itu mah cuma jadi alat yang kamu suka suruh-suruh aja gitu loh, paham kan? Ya paham lah, harusnya udah gede atuh. Menurut jurnal postmedia.com, Gen Z ini lebih memilih untuk kerja cerdas daripada kerja keras. Ya bagus sih sebenarnya, tapi bukannya kesuksesan itu butuh usaha dan butuh pengorbanan yang besar ya. Bahkan dari dulu juga kan kita sering diterapin kayak usaha itu nggak akan mengkhianati hasil kok. Semakin besar usaha kamu akan semakin besar juga hasil yang kamu dapetin. Itu tuh emang udah tok kehidupan manusia tuh kayak gitu. Jadi dengan adanya si AI ini tuh ya hanya jadi alat bantu aja. Ini gue garis bawahi ya, alat bantu aja. Bukan hal-hal yang harus kamu jadiin main karakter di kehidupan kamu. Paham gak sih? Ya kan, jangan sampai si AI ini mempengaruhi pola pikir kamu nanti Niners ya. Ingat, kesuksesan gak bakal tercapai tanpa adanya usaha dan pengorbanan. Sebenarnya pola pikir Gen Z ini tuh gak sepenuhnya salah karena memang ya ada di situasi dan kondisi yang seperti ini. Kemajuan teknologi memudahkan mereka menyelesaikan tugas-tugas yang susah jadi lebih cepat, yang susah jadi lebih mudah. Sehingga mendorong mereka menginginkan hasil yang maksimal secara instan. Tapi sekarang yang instan-instan juga pasti ada dampaknya. Dampaknya contoh kayak kamu ngerjain tugas secara instan, oke hasilnya bagus, oke hasilnya dosen suka atau guru suka, oke hasilnya bener lah kita bilang kayak gitu. Tapi kamunya berkembang nggak dengan hal itu? Sekarang gini ya, kamu bikin contohnya bikin skripsi aja lah, kamu bikin parafrase kamu sendiri. Semakin banyak parafrase yang kamu bikin, semakin banyak tulisan yang kamu bikin sendiri, kamu akan lebih paham sama skripsi kamu. Nah, coba kita pakai si ChatGPT atau kita pakai si AI ini untuk bikin skripsinya, bikin parafrasenya, bikin si bab 2-nya lah, kita sering bilang kayak gitu. Ya kamu juga nggak akan paham sama teori-teori yang memang kamu pakai di si skripsi kamu. Takutnya nanti ketika kamu sidang malah ngangong-ngangong sayang ya. Itu yang harus kamu perhatikan. Tapi ya balik lagi, kenyataannya hasil maksimal tetap membutuhkan proses yang panjang dan usaha yang gak instan. Jadi sebenarnya tantangan Gen Z saat ini bakalan beda sama generasi sebelumnya. Yang gue garis bawahi juga di sini, gue minta untuk generasi sebelumnya itu jauh lebih menghargai lah. Gak semuanya Gen Z kok kayak gitu, gak semuanya Gen Z juga yang pengennya instan, enggak. Gak semua Gen Z juga yang apa-apa ChatGPT, enggak ya. Ada beberapa Gen Z juga yang memang dia tuh berjalan beriringan dengan teknologi. Karena gue takutnya gini, mereka punya pemikiran kayak Gen Z mah gini, Gen Z mah gitu. Nah akan mempersempit lapangan kerja atau akan mempersempit kesempatan Gen Z-nya sendiri untuk berkembang. Gue takutnya itu aja sih sebenarnya nanti Niners. Jadi kita sebagai Gen Z tuh gak punya lahan untuk berkembang. Gue takutnya itu sebenarnya. Jadi ya kita samain pola pikirnya. Kalau Gen Z dan teknologi atau Gen Z dan digitalisasi itu berjalan grow beriringan.
gitu ya. Nggak kayak Gen Z tutah-titah ke AI, enggak. Tapi kamu juga harus jadiin AI itu sebagai guru kamu lah, bukan teman kamu, kasarnya mah gitu. Sebenarnya nanti Niners, guru yang bisa ngajarin kita, bukan teman yang nanti, ya misalnya gini ya, kamu mau kerja kelompok, ya kan? Terus kamu, oke, aku mau pakai si ChatGPT aja. Hey, yang kerjanya ChatGPT, kamu bagian kelompok doang, heboh banget ya kan? Sama aja tuh kayak teman-teman kamu. Nanti gue bagian clipping aja, gue bagian clipping. Yang ngerjain tugasnya siapa? Si Dian. Jangan kayak gitu. Nanti kamunya yang nggak paham nanti Niners ya. AI itu sebenarnya bukan musuh kita, bukan musuhnya Gen Z juga bukan. Tapi dia tuh alat bantu yang bisa mempermudah apa yang mau kamu lakuin. Sekali lagi, alat bantu yang mempermudah. Kenapa dari tadi gue sebut alat bantu terus? Karena banyak banget sebenarnya Gen Z itu yang sepelein tentang hal-hal simpel. Contoh misalnya kayak tolong ya bikinin surat perjanjian kerjasama. Contohnya cari aja di Google. Nah, kata Google ini bisa kamu ganti pakai kata si ChatGPT atau kata AI ini. Contohnya cari aja di ChatGPT. ChatGPT tolong dong kasih aku contoh surat kerjasama. Misalnya nih SPK gitu-gitu kan, perjanjian kerjasama misalnya, udah dikasih sama si ChatGPT. Jangan plek-ketiplek kamu ganti perusahaannya, jangan. Ya kan pasti beda, semua perusahaan juga beda, surat perjanjian kerjasamanya tuh beda gitu loh. Kamu bisa contoh kop suratnya, terus kayak formatnya seperti apa, isinya ada apa aja. Nah itu yang kamu contoh. Jangan plek-ketiplek, ChatGPT tolong dong bikinin surat perjanjian kerjasama antar perusahaan A dan B. Ya bisa sih sebenarnya. Cuman jangan, nanti kalau kayak gitu pas ditanya, ini kok kamu ada pasal sekian ngomonginnya tentang ini. Terus pas dijawab, sorry pak, saya nggak tahu pak. Ini soalnya saya juga masih bingung ngerjainnya. Padahal yang ngerjainnya juga bukan kamu, si ChatGPT. Nah, itulah yang bikin nanti atasan kamu makin gak percaya sama kamu. Dan kamu tahu atasan kamu siapa? Generasi-generasi yang ada di atas kita. Begitu ya, jadi bantulah ya teman-teman seperti saya ini yang tidak ingin dianggap kecil sama generasi-generasi di atas kita gitu. Tapi mohon maaf sekali lagi buat generasi yang ada di atas kita, sekali lagi gak semuanya Gen Z kayak gitu, gak semuanya Gen Z juga modal instan, enggak. Tapi ya kita juga pengen dipercaya sama generasi-generasi atas gitu. Emang gue tahu juga generasi atas gak semuanya bilang Gen Z teh yang buruk-buruknya, enggak, tapi beberapa banyak yang kayak gitu. Karena gue sempat lihat di portal berita pun ada yang bilang Gen Z pemalas, ada yang bilang Gen Z rebahan, Gen Z Gen Z suka nyerah orangnya, Gen Z bosenan, Gen Z nggak betahan di kantor gitu-gitulah. Nah, hal-hal seperti itu yang bikin gue tuh kayak sedih banget ya lihat Gen Z yang sekarang. Jadi buat gen atasnya kita bantu juga Gen Z ini untuk terus berkembang, dan Gen Z-nya tolong jadiin teknologi dan digitalisasi sebagai alat yang beriringan untuk kita grow bareng-bareng. Ngerti? Begitu. Ya, balik lagi, AI atau ChatGPT atau apapun itu hanya sebagai alat bantu kehidupan kamu aja ya. Jadiin teknologi ini adalah guru kamu, bukan teman kamu atau bukan pembantu kamu. Mungkin segitu yang bisa gue obrolin hari ini ya, nanti Niners ya. Karena gue udah mulai capek sama omongan orang-orang yang kayak, ya ada emang itu mah gara-gara medsos. Ya emang ada pengaruhnya, tapi kan gak semua pengaruhnya itu buruk gitu. Coba gue mau tanya, pandangan kamu terhadap AI itu kayak gimana sih? Jangan lupa komen ya. Sampai bertemu di episode MBU selanjutnya. Memang butuh uang.